Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviriani dengan NIM 2002110902, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Video ini berisi tentang jawaban ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan saya. Soal pertama itu yakni jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi akuntansi Universitas Riau. Menurut saya, hakikat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Sumbangan kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Ia mengantarkan mahasiswa itu sendiri memantapkan kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang seutuhnya. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga membantu mahasiswa itu sendiri memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri, rasa kebanggaan, kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dengan rasa yang penuh dengan tanggung jawab. Kompetensi dasar dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu sendiri menurut saya mengharapkan mahasiswa itu menjadi seorang pribadi yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, yang berkeadapan, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Untuk soal yang kedua, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi? Menurut saya, dari sisi karakteristik, pendidikan kewarganegaraan sendiri itu berisi pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan, serta tentunya juga membina karakter warga negara melalui penanaman nilai-nilai dasar kejujuran sebagai ruh dari sikap dan perilaku anti korupsi. Jadi target saya sendiri sebagai mahasiswa setelah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, saya ingin terbentuk menjadi pribadi manusia yang cerdas, terampil, kreatif, mentaati peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta mendorong sikap anti korupsi di negara Indonesia tercinta ini. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus dan uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Menurut saya, keberagaman bangsa Indonesia menimbulkan banyak potensi masalah sebab masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Masalah yang sering timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain seperti yang pertama itu timbulnya pertentangan antar budaya, yang kedua adanya kecemburuan sosial, yang ketiga ada sentimen kedaerahan, dan yang terakhir itu perubahan nilai-nilai budaya akibat dari globalisasi. Contoh kasusnya, Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk sendiri itu adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung yang rusak terbakar.
Sekelompok massa melakukan devil sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya itu bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Dan latar belakang dari peristiwa Tanjung Priok itu sendiri itu yakni disebabkan oleh pada tanggal 10 September 1984 Sersan Hermanu, seorang anggota Bintara Pembina Desa, tiba di Masjid As-Sadah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan ia itu mengatakan kepada pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Namun Biki itu sendiri menolak permintaan tersebut. Lantas Hermanu memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya. Dan hal yang dilakukan Hermanu itu sendiri merupakan sebuah pelanggaran yang serius terhadap etika dalam masjid. Selanjutnya, menurut pandangan saya, permasalahan muncul karena adanya faktor penyebab masalah keberagaman, yaitu faktornya itu faktor kebijakan pengaturan keberagaman dan arogansi lokal yang terdapat dalam keberagaman. Jadi dalam ranah kebijakan itu sendiri, bagaimana agar urusan keberagaman itu tidak mudah terseret dalam kawasan politik perpolitikan dan hanya mengarah pada argumen politik pemerintah. Maka pemerintah negara harus mampu merumuskan kebijakan nasional tentang keberagaman yang tidak menguntungkan negara saja, tetapi juga menguntungkan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Terkait faktor penyebab internal dalam komponen keberagaman disebabkan oleh banyak arogansi yang berasal dari unsur keberagaman. Misalnya, kefanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku bangsa, ras atau etnis merasa paling benar sendiri. Selain itu, soal kebudayaan, banyak antar pemilik dan pendukung budaya merasa budayanya sendiri yang paling baik. Nah, kondisi yang demikian tersebut itu akan menyebabkan iklim disharmoni sosial keberagaman masyarakat Indonesia yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Menurut saya, upaya yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara yang pertama itu melalui pendidikan formal. Sosialisasi melalui pendidikan formal ini menciptakan rasa kesadaran terhadap nasionalisme yang dapat diwujudkan dengan keikutsertaan menjaga eksistensi negara kita dari ancaman negara-negara lain. Yang kedua itu melalui pendidikan non-formal. Sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara dapat juga dilakukan lewat pendidikan non-formal, di mana masyarakat itu sendiri dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar supaya semua komponen warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut atau perairan dan darat, udara Indonesia. Semua itu dilakukan supaya perjuangan para pendiri negara yang telah berusaha mencapai batas-batas teritorial wilayah Indonesia dapat dipertahankan perjuangan oleh generasi sekarang ini. Karena di tangan generasi sekarang inilah negara Indonesia akan tetap eksis sepanjang masa. Upaya yang ketiga itu yakni melalui media informasi. Melalui media, kita dapat memperkenalkan langsung tentang eksistensi negara kita. Namun, upaya ini belum merata di daerah yang sangat terisolir dengan sarana komunikasi yang terbatas. Untuk itu, pemerintah harus berupaya memfasilitasi sarana tersebut sehingga mempermudah jangkauan sosialisasi kita dalam mensosialisasikan wawasan Nusantara demi menciptakan masyarakat yang mampu mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Itulah upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan dalam mensosialisasikan wawasan Nusantara ke dalam masyarakat. Soal yang terakhir yaitu soal yang kelima.
Sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara, serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara itu terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara tetapi bukan warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Setiap negara berdaulat, berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Negara tidak terkait oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Begitu juga sebaliknya dengan negara lain. Juga tidak berhak menentukan atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara. Negara Indonesia sendiri telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, wujud dari hubungan warga negara dengan negara itu sendiri ialah pada umumnya berupa peranan atau role. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak warga negara Indonesia, yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Yang selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara objektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang selanjutnya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, serta adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama itu wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang terakhir itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu yang pertama pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Dan pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, pasal 28,
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan pada ayat kedua itu menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.